apa kabar? Sehat selalu ya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video ini ya. Selamat menonton. Halo guys, apa kabar hari ini? Jumpa lagi dengan saya di Ternate Channel. Hari ini saya akan masak-masak untuk mempersiapkan menu makanan buat berlebaran besok hari bersama keluarga tercinta. Nah, yang perlu teman-teman sekalian ingat bahwa karena masih masa pandemi, maka komunikasi bisa kita lakukan lewat WA ataupun media sosial lainnya. Nah, tidak perlu berlama-lama karena bahan-bahan sudah saya siapkan. Hari ini kita akan mulai meracik bumbunya dulu supaya pada saat malam, subuh dini hari semua masakan bisa tersaji dengan baik ya. Dan selanjutnya kita sampai pada bumbu masakan yang keempat atau yang terakhir, yaitu kari kambing ya. Di sini ada bumbu kari. Nah, ini bumbu-bumbu sudah 99,9% lengkap ya. Yang kurang itu cuman karinya, daun karinya. Di Ternate teman-teman sangat susah sekali mencari bumbu kari, dan rata-rata masih banyak yang tidak tahu bumbu kari itu bentuknya seperti apa. Nah, tapi tidak masalah ya, tidak usah panik karena tetap akan saya masak dengan racikan bumbu yang spesial. Saya akan meracik bumbu ini sedemikian rupa hingga rasanya tetap lezat walaupun masak kari kambing tanpa daun kari. Jadi saya mencoba mengakalinya dengan memakai bumbu kari yang jadi sedikit saya campur ya, tetapi bumbu aslinya tetap saya haluskan, saya racik sendiri seperti ini. Jadi lebaran kali ini saya akan masak kari kambing dan roti jala ya. Nah, sekarang bumbu-bumbu yang akan saya siapkan untuk kari kambing ini ya sudah siap semua, tinggal kita haluskan dan kita siapkan kebutuhan yang lain-lain. Dan untuk kambingnya sendiri saya gunakan 1 kilo ya. Tadinya saya mau bikin 2 kilo, tapi semua serba saya kurangi karena pertimbangan pandemi ya. Nah, untuk bumbu-bumbunya saya akan bagi menjadi 2 bagian, yaitu bumbu pertama dan bumbu kedua. Nah, untuk bumbu pertama ini saya cukup merajangnya atau menirisnya saja ya. Di sini bumbu yang saya gunakan adalah 5 siung bawang putih, 7 siung bawang merah, 30 buah cengkeh, dan 9 buah kapulaga ya. Sekarang kita akan iris. Oke, bumbu yang pertama sudah siap. Sekarang kita masuk ke bumbu yang kedua. Sekarang kita mulai untuk menghaluskannya setengah dulu ya. Kemudian sudah siap. Oke. Sambil kita menunggu airnya mendidih, kita akan masak kari kambingnya ya. Ini sudah siap kambingnya. Kemudian ini bumbu-bumbunya. Nah, ini 1 kilo kambing yang akan kita masak. Jadi sebelum kita mulai menumis, nah kita akan merebus daging kambingnya dulu ya. Dan daging kambing ini akan saya rebus hingga mendidih sampai kotorannya atau lemaknya naik ya. Sekarang sudah kering ya. Kita nyalakan kompor lagi di sini. Lalu kita masukin sedikit saja minyak untuk menumis. Dan akan saya kasih sedikit margarin.
jika sudah mendidih, saya akan menumis bawang merah yang sudah dirajang, lalu bawang putih, tumis hingga wanginya keluar. Kemudian kita masukkan bawang bombay. Jadi kalau mau makan roti jala, pasangannya sama kari kambing atau sane kambing ya. Nah teman-teman, semua bahan-bahan kalau sudah siap, enak kita masaknya. Nah ini sudah benar-benar wangi ya, bawangnya sudah mulai layu semua. Nah, jangan tunggu hingga kering ya, gosong gak enak. Kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan semuanya. Sayangnya di Ternate nggak nemu daun kari ya. Ini kalau ada daun kari lebih mantap. Nah ini kita masaknya 2 kali, ini bumbunya harus 2 kali masak. Teman-teman pasti bingung ya, masaknya 2 kali gimana caranya. Nah nonton aja terus ya videonya sampai selesai. Yang pasti hasilnya sangat memuaskan. Selanjutnya saya akan masukkan daun salam ya. Nah ini pasti yang nonton bingung, tadi katanya besok pagi dimasak, malam ini kok sudah dimasak ya. Teman-teman, untuk opor ayam tuh masaknya cepet ya, tapi kalau kambing ini lama masaknya dan 2 kali masak. Jadi nggak apa-apa, yang penting tumisan bumbunya benar-benar matang, dia tahan dan nggak basi. Jadi kita tumis hingga minyak dari bumbu ini keluar ya. Nah ini minyaknya sudah keluar ya, kelihatan ya teman-teman. Oke, nih minyaknya sudah keluar ya. Oke, kita akan masukkan seperempat lada bubuk, 2 sendok makan ketumbar, 2 sendok makan jintan ya, juga bubuknya. Oke, kemudian kita tumis lagi hingga bumbunya benar-benar matang ya. Harumnya sudah mulai kecium. Kita tumis terus sampai benar-benar kering ya. Oke, selanjutnya kita masukkan pala ya yang sudah dihaluskan, setengah biji pala. Ini bumbu ini harus benar-benar matang ya, nggak boleh setengah-setengah. Oke, nah sekarang kita lihat sebentar, kita pindah ke daging kambing ya. Nah ini kelihatan ya, kotorannya, lemaknya sudah mulai naik, dan ini akan kita buang ya. Kita buang. Ini kita tutup kembali. Nah kemarin waktu bikin rendang ada yang nanya, bisa nggak kalau bikin rendang pakai daging kambing? Bisa-bisa saja, semua tergantung selera ya. Untuk daging kambing saya bikinnya seperti ini. Kalau bukan kari, masaknya gulai ya. Kalau bukan gulai juga masak tongseng, itu makanan favorit saya. Nah jika sudah seperti ini, kering, betul-betul kering dan minyaknya keluar ya. Nah ini kita akan tambahkan air ya. Tambahkan air 250 ml ya. Terus kita masak kembali hingga kering ya. Nah teman-teman, inilah yang namanya 2 kali masak ya. Nah, jika ini sudah mengering, maka bumbu ini sudah matang dan siap untuk dipindahkan. Sekarang kita tunggu hingga bumbunya kering ya, airnya susut dan bumbunya mengering. Berhubung karena di pasar
tidak ada yang jual daun kari ya. Bahkan sebagian besar tidak tahu daun kari itu bentuknya seperti apa. Akhirnya saya coba beli bumbu jadi. Mudah-mudahan ada sedikit bau-bau kari di dalamnya. Nah, ini akan saya masak. Saya tumis langsung. Saya gabung ya dengan tumisan ini biar benar-benar matang. Soalnya kalau tidak ada bau kari itu kayaknya kurang mantap. Tapi untuk bumbu yang lain sih saya sudah pas ya semuanya. Ini saya cuma nyari aroma kari aja, jadi makanya saya coba gabung. Ini 2 tangan nih teman-teman, 3 tangan. Yang satu ngaduk bumbu kari, yang satu lihat rebusan daging kambing, satunya lagi rebusan ketupat. Nah, oke teman-teman, kita lihat sudah kering, ini sudah sangat kering dan minyaknya sudah benar-benar keluar ya. Kita matikan kompornya dan kita beralih ke daging kambing yang direbus. Sekarang kita akan masukkan bumbu yang tadi sudah kita tumis. Kita masukkan semuanya. Kita campur. Selanjutnya saya akan masukkan santan kelapa. Saya pakai kara ya. Nah, ini akan kita aduk supaya santannya tidak pecah. Nah, selanjutnya saya akan masukkan kayu manis, kapulaga, cengkeh, tomat, cabai keriting hijau ya. Ini akan kita masak biar lebih mantap. Tambahkan 1 sendok makan bawang goreng. Ini bawang goreng ya, sudah saya haluskan. 1 sendok makan bawang putih goreng. Ini kita akan masak terus hingga susut ya. Kita kasih sedikit garam, lalu kita kasih sedikit gula. Untuk takaran garam dan gula pasir secukupnya saja ya. Jadi sesuai dengan selera masing-masing. Harumnya benar-benar mantap. Nah teman-teman, akhirnya kari kambingnya hampir selesai masak. Inilah kari kambing atau sane kambing yang akan kami makan besok bersama roti jala. Ini coba saya tutup ya sedikit, biar daging kambingnya lembut dan tidak keras ya. Oke, sekarang kita coba. Ini kari kambing super enak dengan ketupat yang super lembut ya. Oke. Nah teman-teman, untuk kari kambingnya ini kuahnya menurut saya masih banyak ya. Masih harus dikeringkan lagi, disusutkan lagi. Nah itu akan saya susutkan besok ya. Untuk sementara malam ini sampai di sini dulu. Sekarang kita coba. Selamat makan. Oke, selamat berlebaran buat semuanya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin dari Ternate Channel YouTube. Jangan lupa subscribe Ternate Channel. Subscribe, jangan lupa subscribe. Oh, terlambat.